ya. Jadi pemupukan itu sangat-sangat tergantung daripada tanahnya yang akan kita gunakan untuk menanam nilam itu sebenarnya. Jadi kita sebelum tanam itu biasanya 1 sampai 2 minggu sebelum tanam, waktu lubang tanam itu, jadi sudah harus disiapkan pupuknya itu, yaitu pupuk dasar. Ya, jadi biasanya pupuk kandang ditaruh dulu 1 kilo, kemudian ditutup dengan tanah, jadi kayak dibumbun dengan tanah gitu, kemudian dicampur, diaduk dulu, kemudian barulah tanaman kita tanam di situ. Dan kalau tanamannya masih di polybag itu harus hati-hati, polybagnya itu harus digunting ya, harus dihilangkan. Polybagnya tidak boleh langsung ditanam sama polybagnya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin kalau misalnya tidak bisa digantikan oleh pupuk organik. Bisa juga ya, asalkan Bapak Ibu tahu komposisi atau posisi tanah dan apa yang akan diberikan pupuk itu. Bisa meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, karena dia kan ini terus banyak apa namanya mengandung miselia tadi ya. Nah, kemudian meningkatkan penyerapan hara NPK di dalam tanah itu pakai mikoriza. Kemudian peningkatan pertumbuhan produksi dan ternak yang dihasilkan. Jadi mikoriza ini bisa dibeli Bapak Ibu, kalau misalnya mau diberikan ini boleh dengan aturan, biasanya sudah ada di dosisnya di dalam aturan itu. Ya, penyakit layu bakteri ini yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum. Ya, ini kerugiannya bisa besar, bisa 95% dalam pertanaman nilam ini di Sumatera itu langsung mati semua. Ya, dalam waktu cepat. Ya, ini karena ada layu bakteri ini. Nah, ini menyebabkan apa? Tanamannya itu layu ya, ini namanya juga layu bakteri, jadi layu sebagian, nanti lama-lama layu semuanya ya. Kalau akan organik tentunya Bapak Ibu harus mengendalikannya dengan agen hayati seperti dikasih Spedomonas, dikasih ini Courcophus ya, ini menekan, ini sampai bisa menekan kematian sampai 68% ini di dalam penelitian. Atau kalau misalnya masih pakai anorganik, ini bisa memakai bakterisida ya, bakterisida seperti streptomycin dan sebagainya ya. Ini inangnya adalah famili Solanacearum. Jadi Bapak Ibu kalau menanam nilam jangan didekatkan dengan inang tanaman inangnya, yaitu dari keluarga atau dari famili Solanacearum. Seperti apa Bapak Ibu sekalian? Seperti terong, seperti cabai, tomat, pisang. Lah ini kalau bisa jangan didekatkan sama si nilam itu ya. Kalau misalnya mau tanaman sela jangan sama itu. Ciri-cirinya ya, ini tuh hampir kayak seperti kekurangan unsur hara, merah-merah itu ya. Ini masih Bapak mengira Bapak Ibu, wah ini kurang unsur hara, ini merah-merah, kurang pupuk N ini, kurang ini. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Ini jadi ini bisa disebabkan oleh nematoda. Nematoda itu juga menyerang akar. Jadi di pangkal akar itu bisa
nematoda itu mengumpul di situ. Jadi menyumbat Bapak Ibu. Ya, nematoda ini serangannya itu menyumbat pembuluh-pembuluh jaringan. Ya, pembuluh-pembuluh jaringan yang dia memberikan unsur hara ke tanaman, ke seluruh tubuhnya si nilam itu. Harusnya disebarkan ke seluruh tanaman, tapi disumbat jaringannya oleh nematoda ini sehingga dia menjadi merah-merah. Nah, ini penanggulangannya biasa, ya harus memakai tanaman yang agak toleran, dia pakai agen hayati, kemudian bisa dengan pestisida nabati. Bapak Ibu bisa beli ya, biasanya ada pestisida nabati itu banyak diperjualbelikan. Kemudian cara pupuk budidayanya otomatis ya bagusnya memakai pupuk organik ya, kemudian menanam benih yang bebas dari nematoda. Penyakit budok itu Bapak Ibu di ujung-ujungnya itu biasanya nggak berkembang, ini membengkak, menebal seperti kanker gitu ya, seperti kanker gitu penyakit budok itu. Jadi ujungnya sudah nggak berkembang, jadi tebal, merah-merah, daunnya berkerut. Nah, ini yang disebabkan oleh jamur, namanya adalah Syntritium. Jamurnya adalah Syntritium. Tapi Bapak Ibu, penyakit budok ini sebenarnya lebih tidak gawat dibanding dengan layu bakteri dan nematoda. Di dalam nilam itu air mengenang itu nggak bisa. Ya, nah sekali-kali itu harus pergiliran tanaman supaya tanaman nggak jenuh. Ya, itu saja. Suatu saat Bapak di pergiliran tanaman dengan kacang-kacangan. Jangan pergiliran tanaman sama tomat sama cabai tadi jangan ya, jadi sama kacang-kacangan sama jagung. Nanti tahun depannya lagi ditanam, 2 tahun lagi ditanam nilam lagi. Nah, seperti itu ya, itu lebih sehat nanti tanamannya dibanding dengan yang terus-menerus di situ ya. Jadi tanaman yang sudah terserang budok ini ya juga tidak boleh diambil sebagai steknya untuk perbanyakan, juga nggak boleh. Jadi pokoknya semua yang akan digunakan oleh benih ini harus bebas dari semua penyakit tadi ya. Nah, ini belum ditemukan Bapak Ibu yang penyakit budok ini dengan apa sih? Jadi penyakit pada nilam ini belum ada obat-obatan ya, baik itu organik maupun anorganik yang langsung pestisida nabati maksud saya, ataupun yang organik yang kimia ya, yang bisa langsung cespreng bisa mengendalikan penyakit 3 tersebut ya, masih belum ada ya. Membikin campuran larutan pertama yaitu kapur kaptan itu Bapak Ibu, ini 100 gram, ini ditambah dulu 5 liter air, ini dicampur dulu ya larutan pertama ini. Bapak Ibu nggak bisa langsung larutan 2, larutan kapur ditambah langsung terusi, nggak bisa. Jadi larutan kedua membuat 100 gram terusi. Terusi itu adalah koper sulfat, ini Bapak Ibu bisa beli di tempat toko bangunan ya. Nah, itu dicampur dulu 5 liter air. Jadi larutan 1, larutan 2 itu harus dibikin sendiri-sendiri. Ya, dibikin sendiri-sendiri, baru kemudian diaduk ya. Ya, kan kalau kita menuju organik itu kan jangan sampai menggunakan bahan kimia, ya kan? Nah, kita bagaimana walaupun minyak nilam itu tidak dipakai untuk dikonsumsi, tapi kan juga dipakai untuk parfum, untuk lotion, ya aromaterapi, kita hirup ya kan. Nah, akhirnya kan juga bersentuhan sama kulit dan penciuman. Akhirnya juga kimia tetap tidak dibolehkan. Biasanya dianjurkan dengan menggunakan pestisida nabati seperti ekstrak biji mimba dengan agen hayati misalnya, bisa dibeli ini ya, nanti bisa dibuat, dan kemudian yang pemakan daun dan lain-lain untuk belalang ini biasanya ada di toko-toko itu.